Biasa mulai dari lantai 4. Itu lebih jelas dari yang sebelumnya gue alamin. Jadi kayak dipanggil mbak, mbak, sedangkan staf belum dateng. Lu masih sendiri di sana? Masih sendiri. Pas gue nengok bareng, di situ besok gue nggak masuk 3 hari langsung. Itu lu papasan sama yang itu juga. Cewek muka hancur? Masih dengan yang sama. Aduh. Sampai kerasukan tuh tempat kerja ya, gue nggak sadar, cuman dari cerita teman-teman sih ya memang sosok itu. Si cewek yang mukanya rusak ini? Iya. Halo Sobat Penatua, balik lagi bareng gue Refdi, dan seperti biasa pada kesempatan kali ini gue udah bersama seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue kali ini akan bercerita tentang pengalamannya pada saat masih bekerja sebagai seorang office girl di salah satu gedung yang berada di daerah Tangerang Selatan, yang dimana beliau diteror oleh sosok wanita berwajah hancur. Dan usut punya usut, sang wanita tersebut meninggal karena bunuh diri. Penasaran sama cerita lengkapnya? Langsung aja kita kenalan sama narasumber di sebelah gue ini. Halo Kak Bella. Halo. Sehat Kak, kabar Kak? Ya, sehat selalu. Kesibukan lagi apa aja nih Kak? Saat ini biasa jadi wanita kurir sama ibu rumah tangga. Wanita kurir, wanita karir mungkin ya. Oke Kak Bella, pada kesempatan kali ini tadi kan kita udah berbincang sedikit di depannya. Kalau lu mau bercerita tentang pengalaman lu diteror oleh sosok yang pernah mati bunuh diri ya. Nah, itu kejadiannya tahun berapa Kak? 2014 sampai gue resign 2022, berarti 8 tahun sih. Iya. Itu lu continue tuh dapetin teror dari sosok yang sama? Iya, dengan dia aja orangnya. Pokoknya makhluknya. Ya makhluknya. Gitu. Dan bukan ke lu doang ya malah ya, tadi kita udah sempat bahas juga kalau si makhluk ini sampai mengganggu ke anak lu juga ya? Iya. Oke Kak Bella, ditahan dulu cerita lengkapnya ya. Oke nih guys, sebelum kita simak cerita lengkap dari Kak Bella ini, lagi-lagi gue mau ngingetin jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Cerita. Oke, jadi ceritanya itu kejadiannya tuh gue alamin dari tahun 2014 sampai gue resign lah ya. Gue kerja di suatu perusahaan, sebut aja X lah ya, gue nggak sebutin nama. Gue kerja di situ dari gue sebelum nikah sampai gue sekarang punya anak 2. Gue di situ dari 2014 itu gue jenjang karir lah ya, gue jadi OB sampai akhirnya gue jadi admin operasional yang jadi bener-bener kayak sekretarisnya bos operasional lah gitu ya. Nah di situ tuh gue hari pertama kerja kan biasa lah ya, anak baru masih bingung ngapain, jadi tuh ada 4 lantai. Nah gue beres-beres, biasa kan OB datang lebih dulu pulang lebih belakang. Jadi gue beres-beres dulu, terus ya normal lah gue sweeping dari atas sampai bawah, nyiapin minum dan yang lainnya. Nah ada suatu ketika itu jam istirahat atau jam dimana tuh gue udah kelar ya kan, udah kelar kerjaan. Nah di situ itu gue dibilang itu sama HRD tuh, nanti kamu udah kelar di standby aja di lantai 4 ya biar gampang dicarinya. Gua standby lah ya di lantai 4 yang dimana itu ada musolah juga buat kita kalau pada sholat kan. Nah di lantai 4 itu sekitar jam 11 pagi, mau setengah 12 lah gitu, dan gue juga memang mau prepare buat nanyain pesanan makanan apa aja. Nah sebelum gue turun tuh gue ada yang panggil gitu,
Ti gitu. Memang kan pakai nama kan di sana, nama asli Ti. Oke, nah pas itu kan gue pikir gue dipanggil sama bos gue dong. Iya. Tapi ternyata pas gue sampling ke ruangan gue nggak ada yang manggil. Saya nggak panggil kamu gitu. Di situ gue langsung ada apa sih? Baru per hari pertama nih, jangan Iya. bikin gue down kan. Nah kira ya udahlah, gue anggap itu mungkin gue ngerasa baru kerja lagi, terus juga halusinasi gue aja karena sendiri di Sugesti lah ya. suges sendiri karena gue di situ sendiri gitu kan ya. Nah berjalan gue beli makan sampai kelar, sweeping lagi kan kayak gitu, balik sekitar jam 2 gue udah beres-beres lagi, gue standby lagi di situ. Nah gue standby di situ di mana tuh ada 4 lantai, dan lantai 4 itu ada yang namanya ruangan si IT sama si ruangan audit. Nah, ruangan audit sama ruangan IT ini ya dibilang dari yang sebelum gua masuk itu ya, dari yang anak lama itu memang sering ada aneh-aneh. Cuman karena gua anak baru, ya gua ngerasa biasa aja gitu Cuek kayak lah ya, ya. cuek aja karena gua niatnya kan kerja, belum lagi kan mental dari belakang orang tua harus kerja, ya udah jadi gua nggak pikirin itu deh ya. Nah, terus gua nggak percaya, kayak ada kisah-kisah kayak gitu, ya gue normal aja, cuek-cuek aja, ada dengar panggil apa, kadang-kadang kalau belum 3 kali gue nggak akan nengok atau Iya. nyamperin, karena belajar dari yang tadi tuh. Sebelumnya. Iya, gue takut, wah jangan-jangan gitu kan. Akhirnya udah jam 5 nih, orang staf kantor belum pada balik. Ternyata di situ kan karena memang ada setup segala macam, jadi kalau itu suka pada balik jam 10, jadi gue harus nunggu nih. Kebetulan karena rumah deket, jadi gue balik dulu pas maghrib, balik lagi deh tuh gue mau Isa. Nah gue balik Isa, terus biasa beres-beres dari atas sampai bawah kan, dari lantai 4 sampai ke bawah. Nah pas gue beres-beres di lantai 4 itu tuh ruangan IT tuh gue nggak tahu kenapa nggak ada orang, karena memang staff itu tuh kan nggak pernah ada di kantor karena dia selalu mobile ke operasional kan. Itu barang jatuh dengan bersamaan, duduk gitu kan. Gue jadi kayak apaan sih gitu kan. Padahal gue pakai handset di situ karena gue takut iseng juga kan. Gue pakai handset, gue ngalihin, gue dengerin musik sekencang-kencangnya, tapi suara itu jelas banget. Itu masih kedengeran juga. Sampai kedengeran, itu yang gue heranin. Padahal pakai handset tuh yang bener-bener nutup kuping kita, nggak denger apa-apa gitu kan. Bunyi tuh duk 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 duk. Nah udah gitu gue cari dong dari asal mana, musola nggak ada orang. Gue pikir udah pada balik nih orang staff, mungkin dia lagi beresin itu. Ya udah deh gue nggak ngeliat kan, gue tetap fokus tuh, gue ngepel dari atas. Nah pas gue ngepel dari atas, jatuh lagi, brang, piring pecah tiba-tiba. Di situ nggak ada kucing, nggak ada apa ya kan. Gue bingung dong, apa udah pada pulang ya? Gue posisi masih di lantai 4, tapi gue lagi bersihin ruang audit di situ. Nah di ruang audit memang suasananya udah beda ya, karena di lantai atas mungkin dari sinar matahari yang dari siang sore itu juga kan bikin engap kan, terus malam. Nah suasana udah makin-makin nih gue nih hari pertama. Terus gue turun ke bawah nih, gue turun ke bawah nggak ada orang sama sekali kan, karena memang gue kunci dari dalam, gue takut ada yang masuk dari bawah. Gue sambil nunggu staff yang lain pulang, gue naik lagi deh tuh, gue bersihin lagi lantai 4 karena belum kelar. Pas gue bersihin lantai 4, bunyi telepon dari bawah ke lantai 4. Nah karena kan extensionnya kelihatan tuh dari mana dia nelpon, dari lantai resepsionis tuh, dari bawah lantai 1. Wah udah pada pulang kali nih kata gue. Gue angkat, halo pak, kenapa pak gitu kan. Halo, nah siapa nih perempuan, maksud gue kan udah jam segini nggak staf operasional perempuan kan cuma berapa orang di situ, cuman gue ada 2-3 staf perempuan, cuma 4 orang dong. Dan yang lain? Dan yang lain semua cowok. Enggak, maksudnya yang cewek itu posisi udah pada nggak ada semua? Nggak ada, karena kan udah malam itu. Oke. Nah udah malam tuh, terus gue langsung merinding kan, di situ baru berasa tuh gue, wah mana gue lagi itu, karena bunyinya di ruang IT kan, pas banget di ruang IT. Gue merinding tuh, akhirnya gue buru-buru tuh turun ke bawah. Akhirnya tuh gue bersihin sebersih-bersihnya dah tuh, gue udah panik kan, udah ketakutan. Gue tungguin tuh di depan, nggak ada orang, nggak ada apa. Begitu gue kebelet, akhirnya gue ke toilet lantai 1. Di toilet lantai 1, mbak, gimana gue nggak panik, udah gue ditelepon terus mbak, gue diem aja tuh, langsung gue diem. Gue duduk di depan lemes, nggak ada orang, security kawasan lewat, kenapa mbak, dikasih minum kan, gue kaget. Enggak nggak apa-apa, sampai akhirnya pulang. Lah staff yang ada dari operasional itu kan, kenapa ti? Enggak pak, bapak tadi ada nyuruh orang lain nggak kesini? Nggak ada, kata dia gitu kan ya.
makin lemes gue. Nah makin lemes gue, kenapa lu gangguin ya, kata dia gitu. Nah gue lagi lebih berpikir lagi, langsung to the point ngomong kayak begitu, ya kan. Akhirnya udah ya nggak apa-apa katanya gitu kan, kata staf yang lain. Ya udah tuh gue karena diajak ngobrol cerita, akhirnya lupa lah ya kan. Singkat cerita besok lagi nih, hari kedua hari ketiga tuh hampir hal yang sama, hampir yang sama gue alamin lah kayak gitu ya. Terus karena gue ngerasa dari hal-hal yang kemarin tuh, oh gue dari sedikit berani nih gitu ya, sampai akhirnya tuh gue pernah dimana pulang setengah 12 malam, dari jam setengah 6 pagi sampai jam setengah 12 malam. Itu gue bener-bener ngerasa tuh badan gue udah gak enak banget, udah keringet dingin, terus juga dipanggil orang tuh gue udah gak nengok sama sekali. Tepar lah gue di situ, karena mungkin dia orang staff itu ngerasa gue kecapean pada saat itu. Padahal di situ gue udah, suges gue tuh udah kemana-mana, jadi gue udah parnoan sendiri. Nah suatu ketika gue diminta jam setengah 6 pagi, Lebih awal. lebih awal, ditelepon dari malam. Jadi besok saya datang setengah 6 karena mau ada setup, jadi tolong ya bukain pintu. Pikir gue kalau orang kantor udah datang setengah 6, gue harus lebih awal dari dia dong. Jam 5 minimal. Ya, jam 5 lewat gue datang, kebetulan rumah dekat ya. Jam 5 dulu kan, sekarang nggak kayak Beda. sekarang. Nah, sekarang udah terang dong. Iya, Dulu gelap banget ya kan. Ya udah gue datang dengan PD-nya, datang jam 5 lewat 15 kalau nggak salah tuh, gue inget banget. Gue datang jam 5.15 seperti biasa buat ngalihin biar gue nggak takut. Gue pakai handset kan. Biasa mulai dari lantai 4. Itu lebih jelas dari yang sebelumnya gue alamin. Jadi kayak dipanggil Mbak, sedangkan staf belum datang. Lu masih sendiri di sana? Masih sendiri. Dan selalu masih sendiri, karena hal ini gue alami selalu pas gue sendiri. Nah terus udah gitu, ya herannya itu kenapa saat gue bersihin ruang IT sama audit itu doang. Kalau yang lain nggak, lebih kalau mungkin di lantai 1, cuman nggak semerinding gue di lantai 4. Nah terus akhirnya lambat laun gue nggak masuk tuh sehari, karena kondisinya gue kayak gitu drop ya kan, drop kayak gitu. Gue ketakutan. Besoknya gue masuk, gue diceritain, iya sebenarnya itu di sini tuh ada dulu pernah, kata dia, dulu tuh pernah ada perempuan yang bunuh diri. Untuk kasusnya apa itu gue nggak dikasih tahu, karena mungkin takut gue lebih mikirnya lebih jauh ya kan. Bunuh diri, memang ini sebelum kantor kita, ini dulunya tempat penginapan transit lah gitu ya, penginapan hotel transit lah lebih tepatnya ke situ. Jadi mungkin ada perempuan yang kayak gitu, mungkin nggak ngerti kenapa dia tiba-tiba bunuh diri di situ. Nah dari cerita itu gue sedikit agak berani ya, karena memang gue udah diceritain. Nah gue juga nggak tahu dari kapan gue mulai kayak gini gitu, tapi gue lebih jelas pas gue kerja di sini gitu, lebih bener-bener berasa gue tahu ya, lebih peka banget itu pas gue kerja di sini, karena memang berulang-ulang gue ngerasainnya gitu kan. Nah setiap hari gue dengerin kayak gitu terus, hampir setiap hari. Tapi memang pada saat itu tuh setahun gue nggak pernah ditunjukin. Selama gue kerja situ gue cuman kuat-kuat aja. Nah jalan 2 tahun mungkin tuh kayak apa, gue masih di situ kali ya, masih bertahan ya. Pernah suatu hari itu gue pulang, ditanya sama bokap gue, lu pulang sama siapa? Dan itu kondisinya gue pulang jam setengah 11 malam dari kantor. Gue cuma jawab, ya pulang sendirilah, orang gue pulang kerja gitu kan. Sendirilah sama siapa, lu pulang berdua itu, kata dia gitu, bapak gue kan. Nah memang bapak gue kan sedikit peka soal gituan ya, ngerti dia. Jadi pada akhirnya gue masuk, bapak gue nggak buru-buru masuk, di depan tuh lama, kayak netralisir mungkin ya. Nah itu gue nggak tanya, gue nggak apa, cuman gue ngeliatin gitu dari dalam, ngapain bokap gue di luar lama gitu kan. Udah tuh, terus besokannya pagi gue berangkat lagi seperti biasa, setengah 6, dibilangin sama bokap gue, jangan lupa sholat jangan ditinggalin, kata bokap gue gitu kan. Ya udah, dari bokap gue ngomong kayak gitu, itu lebih nyata, lebih apa sih, lebih parah gitu gangguannya lebih. Jadi kadang-kadang gue ngerasa kayak di belakang gue ada yang berdiri lah, terus ada kadang-kadang ngerasa kayak gue nggak boleh maju mundur, namanya lagi ngepel kan, nggak boleh lah kayak gitu, kayak ditahan. Nah sampai di setengah pagi gue datang itu, di telepon itu dari bawah, itu bunyinya berkali-kali sedangkan orang belum pada datang. Itu benar-benar jelas, Mbak,
Mbak, aduh, gue makin deh itu bener-bener ya. Sampai akhirnya gue nggak tahu sampai gue resign gak ya, gue sampai Udah kayak ada gitu. keinginan buat Nah resign itu ya. udah gue pikirin dah tuh bener-bener ya, sampai gue memang gue nggak cerita dong soal ginian Iya. ya kan. Akhirnya gue tahan-tahan terus, eh berlarut sampai akhirnya tuh gue ngerasa kayak gue tuh udah capek banget nih kerja, bukan karena gue capek kerja badan ya, Karena gangguan yang lu karena dapetin. gangguan. Tapi kan orang kalau gue cerita kayak gini kan percaya nggak percaya dong. Mungkin yang orang udah lama di situ akan percaya, tapi kalau orang yang baru mungkin dianggap gue nggak bener aja gitu kan. Akhirnya tuh gue cerita pelan-pelan sama HRD gue dengan keluhan gue, dan terus juga segala macam lah apa yang gue rasain gitu kan. Sampai HRD gue cuma ngomong gini, udah sabarin aja, namanya kerja kan godaannya kayak gitu. Kalau nggak orang lain, ya orang yang nggak lain, kata dia gitu. Nah dari situ tuh omongan bos gue tuh gue pikirin aja tuh, ya kan, orang yang nggak lain lagi yang disebut gitu kan. Sosok lain lah itu. Ya kan, jadi sampai wah bener-bener sugesti ya, mau berangkat kerja tuh gue jadinya males. Kalau gue mau berangkat kerja tuh gue jadinya males. Terus udah kepikiran mas udah gangguan bener doang ya, dari gangguan itu. Nah dari itu gue jalanin terus segala macem yang kayak gitu, masih gue pertahanin. Tapi gue nggak tahu kenapa gue bisa bertahan. Padahal gue tuh udah down lah ya kasarnya gitu ya. Gue masih bertahan di situ, terus juga gue masih yakin kalau itu cuman gue doang gitu, perasaan gue doang gitu. Tiba-tiba suatu hari tuh gue bener-bener dimunculin, ditongolin. Itu pada saat gue lembur pulang jam 10 malam. Karena memang orang staff itu yang setup baru pada balik jam 9. Dia biasa report dulu segala macam, jam 10 baru beres deh ya. Itu gue ditongolin gara-gara itu gue itu mau, nggak salah gue bilang permisi, saya mau ngepel. Karena gue udah denger omongan orang lah dari apa yang udah gue rasain, menumpang-numpang lah segala macam. Gue ngomong kayak gitu, itu barang-barang di IT itu bak gitu depan mata gue sekali. Itu jantung gue udah mau copot. Ditambah lagi tahu-tahu gue langsung kayak ngelihat orang langsung berdiri, perempuan lagi gini. Ya Allah, kata gue, sampai gue sadar gak begitu ya. Itu akhirnya gue turun ke bawah, lari tebit-tebit, gue nangis di situ. Itu lu ngeliat jelas Mbak? Jelas banget. Maaf ya, bukannya gimana ya, sosoknya itu ya perempuan memang. Terus hancur lah kan, dengan muka yang hancur. Mukanya hancur. Tapi yang gua lihat itu kayak dia tuh kayak butuh orang gitu, butuh pertolongan orang gitu. Jadi kayak ada pesan yang mau disampaikan. Lebih kayak gitu. Jadi dia tuh kayak gini, terus dia kayak gimana ya kalau kita tuh butuh perhatian orang gitu kan. Kayak gini tuh ya dia ngelihat kita nggak masalah lah, gue ngelihat dia ya kan, itu masalah besar ya kan. Akhirnya dengan bener-bener itu gue mau nggak mau, tugas gue dong, daripada gue kerja nggak bener nantinya kan gue juga butuh. Akhirnya selama 20 menit dari gue diem, gue minum, gue naik lagi, gue beraniin diri. Tapi di situ gue minta temenin, Pak temenin saya Pak, saya belum ngepel yang atas ya kan, ada tuh anak project. Udah pas gue benerin, ditemenin lah sama dia, cuman dia nemenin di lantai 3, gue tetap di lantai 4 ya, karena memang ruangan dia lantai 3 ya kan. Gue tetap di lantai 4, terus kayak ya di kuping itu sepintas, mbak kayak gitu. Itu berulang kayak gitu, kayak ya kayak mungkin memang ada pesan yang mau dia sampaikan, cuman dia nggak tahu sama siapa gitu kan ya. Nah itu sampai gue pulang itu panas dingin. Dari situ tuh gue pulang panas dingin. Terus ya mungkin karena bokap gue peka sama bokap gue nggak entah gue diapain. Besokannya gue udah oke lagi lah, udah normal lagi. Kayak gitu lagi besok berjalan. Tapi itu teror hampir setiap hari gue rasain. Setiap hari? Hampir setiap hari. Selama lu kerja di sana? Selama gue kerja. Ya kalau dibilang aman mental, sebenarnya nggak aman, tapi memang iya gue aman-amanin, gue cuma nggak mau nunjukin dong. Terus gue selalu mikir pesan bokap gue tuh jangan tinggalin sholat, yang lain kalah sama kita, gue selalu diingetin kayak gitu. Oke, lanjut nih ceritanya, masih normal sama kayak gitu ya kan. Nah ada yang ini lebih gue nunjukin. Jadi singkat ceritanya tuh gue udah diangkat jadi admin, karena memang di situ butuh posisi admin. Dan herannya kenapa posisi itu tuh nggak ada yang betah. Padahal pada saat itu tuh proyeknya nggak banyak.
cuman berapa lokasi lah gitu ya. Tapi itu selalu ganti-ganti orang. Dan pada akhirnya gue direkomendasiin dari salah satu staf HRD kalau gue tuh memang ada basic, gue naik lah jadi admin. Nah, posisi di lantai 3 nih gue, aman dong, gue udah di lantai 3, gue pikir nih, oh gue udah nggak ngurus-ngurus lantai 4 nih, ya kan. Gue udah ngurus-ngurus lantai 4, oke lah kata gue udah aman nih, gue udah, ya udah paling gue ke lantai 4 sholat dong, gitu doang kan. Terus setelah itu gue lantai 3 duduk di ruangan di mana meja itu memang selalu dipakai buat admin. Nah, gue di situ dan keluhan anak-anak admin keluar itu selalu dengan keluhan yang sama, nggak kuat, pusing kalau di situ tuh. Jadi bawaan mereka itu selalu kayak nggak betah, terus juga kepala tuh pusing mulu bawaannya tuh selama kerja itu kan. Nah, itu gue alamin pas gue 2 bulan jadi admin. Sorry gue potong. Itu pusing dalam artian memang kayak rasa sakit yang tiba-tiba atau memang pusing karena kerjaan atau job desk tiba-tiba? Lebih ke tiba-tiba. Oke. Ya kan? Karena kalau menurut gue kalau admin itu semua orang pasti udah paham dong pekerjaannya apa. Iya, job ya desk-nya kan? apa ya. Iya, job desk-nya juga apa ya, dia harus udah paham. Cuma memang ngerasa dia tuh tiba-tiba nggak betah, tiba-tiba resign kabur, kayak gitu kan. Nah, sampai gue di warning nih, gue dikasih perhatian nih, lu duduk di situ lu gitu. Ntar kabur juga gitu kan. Gue digituin tuh ada dari salah satu staff kan. Oh enggak, insya Allah 2 tahun aja lewat gitu, 3 tahun aja lewat, masa sebelumnya ya gitu kan. Gue mikirnya ke situ kan. Sampai gue pernah pulang malam dengan beda pekerjaan untungnya nih. Karena gue ada sekat di situ, ada gipsum pembatas kan, ruangan kan biasa. Foto gue udah sepi nih, tahu-tahu udah jam 8:30. Gue nengok dong, udah nggak ada orang, lampu sebagian udah mati. Pas gue nengok bareng, di situ besok gue nggak masuk 3 hari langsung. Itu lu papasan sama yang itu juga. Cewek muka hancur. Masih dengan yang sama. Aduh. Itu gue heran kenapa dia cuma sama gue gitu. Gue tuh cuma penasaran selama gue kerja, kok yang punya pengalaman gue doang nih gitu kan, yang punya teror begini gue doang nih, kok yang lain gue denger nggak ada gitu kan. Sampai ditampakin nggak ada yang lain? Ditampakin nggak, cuman kalau untuk kayak misalnya kayak suara. Ya kayak gitu pernah mereka, cuman kalau mereka kan kayak dianggap nggak diambil pusing dong, sedangkan gue kan waktu itu kan rutinitas gitu kan. Nah kalau mereka enggak, nah gue ditongolin, gue nggak masuk selama 3 hari berturut-turut, ditanya kenapa, alasannya apa, gue nggak enak dong kalau gue jawab dengan alasan yang abis ketemu itu pak gitu kan. Seakan-akan nggak profesional ya di luar lah konteksnya kan. Sampai akhirnya saya sakit pak segala macam. Nah besokannya gue beraniin diri, gue ngomong dong sama user gue bilang, saya kemarin ini pulang malam pak, ketemu sama si itu pak. Wah yang bener gitu kan, lu doang lu yang digangguin gitu kan, yang lain enggak gitu. Ternyata usut punya usut, ternyata gue yang peka dari semua orang staf di situ. Oh, lu lebih sensitif. Ya, gue lebih sensitif. Memang kalau dibilang sama bokap gue punya ega jarang gitu. Jadi gue juga cepet segala macam, tapi gue juga peka sama kayak begituan gitu. Jadi gue tahu dia ada, tapi gue juga lemah gitu loh. Nah, jadi gue sama user gue dibilang, sebenarnya sih cerita yang lu denger dulu itu ya bener sih gitu. Dibilang user gue, ya lu kuat-kuat iman lah gitu. Sampai berjalan segala macem, ya gue nggak dengerin lagi deh tuh yang kayak gitu-gitu. Tapi gue terus-terusan sampai dia pulang sama gue. Sampai ngikut pulang mungkin udah nyaman dengan gue gitu kan. Sampai akhirnya bokap gue tuh sebelum gue nikah tuh gue gini, lu sebelum nikah nih gue mau bawa orang dulu buat lu, kata dia gitu. Gue takutnya nanti lu berumah tangga ngikut terus sampai lu berumah tangga, kata dia gitu kan. Akhirnya tuh gue gue diajak ke tempat yang dimana mungkin buat netralin diri gue atau yang lain gue nggak ngerti. Di situ gue ikut aja sampai ya dibilang memang dia senang sama gue. Pertama karena gue anaknya kan memang humble, cerewet gitu kan, terus juga sama orang tuh gampang nyatu gitu. Jadi mungkin dia seneng di situ. Nah kalau untuk staff lain kan nggak kayak gitu. Jadi mungkin dia buat deket tuh susah. Berarti karena memang karakter dan pembawaan lu. Nah lebih ke situ. Nah terus juga beruntungnya dia nggak sampai nyelakain gue, karena memang gue nggak tahu dari diri gue tuh memang ada penguat diri sendiri. Menjagain.
lebih tepatnya mungkin. Iya. Cuman kalau untuk yang jagainnya siapa, memang bokap gue nggak ngomong. Tapi gue pernah diceritain kalau gue pernah sama almarhum nenek gue, pernah lah kayak gitu katanya. Cuman kan gue pikir itu cerita zaman dulu ya, gue Iya. namanya anak kecil ya, namanya sama nenek Iya. ya kan. Gue nggak dengerin lah kayak gitu. Jadi dari singkat itu dibilang juga sama kiainya, sampai gue dikasih kayak misalnya buat diri gue sendiri gitu kan ya. Tapi gue heran, tetap aja nggak ngaruh. Tetep lu masih didapetin teror yang Masih sama. kayak gitu. Pokoknya intinya tuh ngerasanya kayak misalnya ini nih, ini meja gue, terus ini pembatasnya gitu kan ya. Tuh dia dikit-dikit kayak nongol. Gimana sih kalau orang lagi kerja di longok gitu kan? Kayak main cilukba ya. Nah, lebih tepatnya begitu. Ngeri juga. Itu tuh kalau gua rasain tuh kalau udah mulai jam 5 Atas. ke atas. Kalau gue mau pulang-pulang malam, akhirnya kan gue beraniin buat tepat waktu pulang gitu kan. Gue pulang tepat waktu. Tapi tetap di rumah tuh hawanya gue udah nggak enak gitu kan. Kayak ngerasa ya panas apa segala macem gitu kan. Terus gue ngomong dong. Nah karena gue kayaknya udah capek banget dengan perasaan gue kayak gitu, bener-bener gue ngomong lagi sama bokap gue. Ini kayaknya udah nggak wajar gitu kan ya, segala macam. Ya ternyata dia udah hampir kebadanan ke gue gitu. Hampir masuk ke badan lu Hampir ya. kebadanan ke gue, cuman guanya selalu peka. Jadi kayak dia tuh ngerasa nggak bisa gitu. Nah pada suatu ketika bener-bener gue nggak bisa kontrol gue sendiri, masuklah ke badan gue. Kerasukan. Benar, di tempat kerja pada saat itu. Sampai kerasukan tuh tempat kerja ya, gue nggak sadar. Cuman dari cerita teman-teman sih ya memang sosok itu. Si cewek yang mukanya rusak ini. Iya. Ada yang disampaikan nggak dia sama beliau pada Lebih saat? sampainya enggak, cuman dia lebih kayak ngerasa dia kehilangan keluarga aja. Ya mungkin karena dia meninggalnya nggak wajar, ya Nggak diperhatiin kurang sama ya keluarga seperti ya. itulah. Nah itu, dan gak nyampe di situ, masih terus sampai gue berakhir kerja di 8 tahun itu. Ngalamin kerasukan juga lu? Iya selalu. Jadi tuh kalau kayak bos gue tuh kayak udah gimana, emang udah sering dia gitu kan. Sampai gue hamil pas nikah itu, gue hamil 4 dalam 5 pas lagi banget mabok-maboknya. Itu gue sampai pingsan di depan ruangan direktur dan digotong-gotong banyak orang. Kayak kalau orang pikir tuh karena gue mabok ya. Iya. Ternyata memang enggak. Ya. Iya, karena memang gue udah pada dingin semua, muka gue udah pucat, udah ada orang yang bilang tuh mukanya udah beda gitu segala macem. Udah panik dong orang kantor, takut gue kenapa-napa. Ya nggak tahu, tiba-tiba gue ya begitu lagi gitu. Nah dari pas gue kerasukan itu, besoknya ada anak karyawan lokasi mengalami hal yang sama. Kerasukan juga? Kerasukan juga. Dia ikut dia ternyata. Dari gue selesai dia ikut dia. Pindah ke dia. Anak umur berapa Kak? Hah? Anak umur berapa? Kalau saat itu, kalau nggak salah umur 18-19 tahunan lah ya. Udah agak besar ya? Iya. 18-19 tahunan, hampir 20 lah, pokoknya udah dewasa juga sih. Udah dewasa lah ya. Mungkin udah bisa nyari jalan hidupnya sendiri gitu kan. Sampai dia akhirnya pulang. Nah 3 hari, 4 hari anak itu tuh nggak kerja-kerja. Terus ya biasa ya, namanya orang kita kan suka kayak coba bawa ke ini, dan akhirnya oh ini kena di sini gitu. Nah pas dibalikin lagi ke tempat itu, tuh anak sehat lagi. Nah baliknya ke gue. Ke lu lagi? Ke gue lagi. Mungkin bisa dibilang nyamannya sama lu ya kayak? Bisa jadi, tapi guanya kadang-kadang suka kayak ngerasa, ya mungkin karena dia lebih sering nongolin ke gue, terus guanya nggak ada berontak. Lebih tepatnya begitu kan. Pasrah aja udah gitu. Ya kadang-kadang kan gue kalau ketemu, gue tuh kalau ngelihat gitu tuh gue nggak kayak orang-orang apa gitu, enggak. Terus langsung gue diem gitu kan, diem dulu gue segala macam, baru gue panik segala. Baru cabut gitu. Sampai itu berlarut-larut gue capek gitu, gue ngerasa gue capek banget segala macem. Nah udah ada suami kan, suami ngerasa aneh dong dengan penyakit gue yang kayak begini gitu kan. Sampai berapa kali orang datang segala macem, tetap aja itu lagi gitu kan, itu lagi sampai akhirnya itu di posisi gue itu bed rest sampai 2 minggu nggak kerja, dan gue hampir mau dikeluarin dari tempat kerja. Itu karena ya gue nggak masuk karena memang kondisi gue nih tuh, dia ikut gue balik.
gue lagi hamil dan dia ikut gue balik. Gue hamil udah gue lemah karena hamil, ditambah dia masuk, makin dong, ya kan? Serang badan lu ya keserang bener-bener gitu kan, keserang bener-bener. Nah itu gue sampai akhirnya dibikin user gue sampai dia bertanggung jawab kalau memang dalam 2 minggunya gue nggak masuk ya gue memang diganti gitu kan. Dan itu gue didatengin, dibawa sama bokap gue, dibawa sama apa gitu kiai gitu, sampai akhirnya tuh bener-bener dia itu ke apa sih ke badannya si kiai itu. Jadi dia masuknya ke badan si kiai. Ke badan kiai. Ya, mediasi. Ya mediasi. Di mediasi itu dia sampai bilang kalau saya itu mau pulang. Ternyata saya mau pulang. Terus dia bilang saya kangen keluarga saya. Dia bilang gitu. Terus sampai di situ tuh gue denger sedih banget gitu kan. Saya kangen keluarga saya, terus juga kayak misal dia bilang juga saya nggak bisa kayak gini terus, kata dia kayak gitu kan. Terus ditanya dong kenapa harus dengan gue yang bertahun-tahun gitu ngikutin gue bertahun-tahun ya, karena dia bilang gue orangnya humble, terus gue juga dibilang orangnya tuh peka. Nah sama orang nggak tegaan, jadi dia gampang, jadi dia kayak memanfaatkan situasi kayak gitu. Jadi kalau gue udah lengah sedikit, gue udah kepuyangan kerja sedikit, dia terus gitu. Jadi dia ngambil kesempatan lah pada posisi-posisi yang dia tahu. Sampai akhirnya gue tuh penasaran banget kok dia tahu posisi lengah gue gitu kan. Ya karena dia perhatiin gue selama ini kayak gitu. Oh berarti lu ngelakuin aktivitas di tempat kerja lu tuh jadi kayak dipantau gitu. Dipantau sama dia ya? Karena memang dia sesenang itu sama gue gitu. Karena dia ngerasa cuman sama gue tepatnya gitu kan. Nah dari situ dia dimediasi. Badan gue udah oke tuh, udah sembuh tuh. Terus itu hampir hilang 3-4 bulanan sampai gue lahiran anak pertama itu udah oke. Lanjut lahiran anak kedua nih, balik lagi, ternyata dia masih ada. Oh jadi jangka waktunya itu lumayan ya? Lumayan. Dia masih ada dengan posisi yang sama, dengan kondisi yang sama, ya tapi dia tidak lebih frontal kayak yang sebelumnya. Jadi dia lebih paling kayak lirik-lirik gue doang. Jadi dia kayak udah nggak berani kayak gitu. Nah gue selalu ngerasa gue kerja diintip selalu dengan cara dia yang ngintip gue gitu. Jadi gue ngerasa kayak asal gue lagi ngetik terus gue kayak ngerasa diintip kayak gitu. Dilongok. Iya dilongok kayak gitu. Terus kalau gue misalnya mau ke kamar mandi kayak dihalang-halangin. Gimana sih kalau kita mau ke kamar mandi dihalang-halangin itu kan berasa banget kan. Terus juga kayak misalnya kalau mau sholat itu suasana sholat tuh dibikin bener-bener panas, sepanas-panasnya. Ya sama kejadian yang biasanya gue alamin gitu kan. Cuman bedanya dengan posisi gue sekarang yang pulang on time, gue udah meminimalisir yang kejadian-kejadian lah, belajar lah dari kayak gitu. Jadi akhirnya gue sekarang balik on time. Terus juga misalnya ada hal-hal yang menurut gue peka sedikit, gue langsung buru-buru netralin diri gue gitu. Gue udah gak mau kasarnya kayak ngulangin kejadian yang sama gitu kan. Sampai akhirnya tuh heran lah, biasanya gue senang lembur tiba-tiba gue nggak senang lembur. Jadi on time terus ya karena gue on time terus kan, ya gue lebih menjaga diri gue lah gitu kan. Terus gue berpikir gue di rumah ada anak, kalau gue badan gue masih oke, anak gue gimana gitu. Nah gue selalu mikirnya kayak gitu. Nah jalan dia nggak terlalu peka, dia nunjukin di rumah. Ternyata ke rumah, tetap ke rumah. Jadi dia tetap ada sama gue, cuman dia nggak sefrontal yang sebelumnya yang nongolin segala macem gitu. Jadi sampai bener-bener ngikut sama bener-bener senyaman itu sama gue. Nah itu gue heran sebenarnya kenapa dia bisa nyaman banget. Gue sampai bingung ya, sampai bilang lu kali ya dibilang terlalu baik sama orang atau gimana, jadi setan demen sama lu gitu kan. Gue sampai mikir ya gue kan baik sama manusia, bukan tujuannya ke setan ya kalau dia nilainya itu ya gue maksud gue alhamdulillah gitu nilai baik kan. Sampai anak gue tuh nangis nggak berhenti ternyata dengan adanya keberadaan dia. Di situ tuh gue bener-bener udah kesel ya, sampai bener-bener gue ngerasa kalau ganggu gue mungkin gue oke, gue masih bisa, tapi kalau ganggu anak gue nggak bisa dong. Ya kan. Sampai akhirnya gue, kalau kata orang dulu tuh perancain. Sampai gue bilang gini, kalau lu senang sama gue silakan, tapi lu jangan senang sama anak gue. Anak gue tetap anak gue, bukan anak lu. Lu ikut sama gue boleh. Sampai gue bilang kayak gitu dong. Lu ikut sama gue boleh, tapi nggak bisa lu ikutin anak gue.
apalagi lu sampai ke rumah gue itu lancang, gue bilang gitu kan. Sampai suatu ketika tuh itu tuh gue rasain tuh udah bener-bener capek banget, dan gue tuh langsung tepar abis ngomong kayak gitu, Langsung drop badan. langsung drop, dan dibawa lagi lah gue ke Kiai itu. Pokoknya kalau kayak kata Kiai itu udah jadi langganan gue ke situ. Iya, karena memang sering banget ya. sering banget, sesering itu gitu kan. Sampai dia bilang, oh ini udah netral nih badannya, gitu. Sampai akhirnya gue seneng dong, gue udah netral gitu kan. Sembuh nih berarti. Nah sembuh ini perlahan tuh, gue kayak di terapi gitu modelnya, kayak model di terapi kayak gitu. Jadi gue udah dibuat nggak bisa denger, nggak bisa melihat gitu kan. Istilahnya Nah, kayak mata ditutup, batinnya ya ditutup Iya. kayak gitu. Tapi itu gue berlaku cuman sampai 4 bulan sampai 5 bulan aja. Besoknya gitu lagi, Kumat lagi. kumat lagi. Berarti nggak ada yang ampuh ya. Gue nggak ngerti, maksud gue apa karena halusinasi gue karena udah terbiasa, atau memang ya memang guanya yang kayak gitu kan. Jadi sampai ya si Kiai itu juga capek lah gitu kan kasarnya, dan bener-bener tuh gue ini udah ditutup mata batinnya, tapi gue tuh masih ngerasa kayak dipanggil mbak gitu. Ngelihat udah enggak di situ. Oh, ngelihat udah enggak terlalu, tapi merasa kehadirannya ada itu selalu. Pokoknya dia nggak pernah nggak ada gitu, karena mungkin gue juga udah senyaman biasa gue diikutin dia gitu. Tapi kan kalau menurut orang itu nggak wajar dong gitu kan. Cuman bedanya gue nggak interaksi aja sama dia gitu kan. Mungkin kalau gue interaksi bisa disangka orang gila gue. Pasti. Lo nggak mau sama siapa mbak? Iya, bisa jadi kan kayak gitu. Lambat laut sampai akhirnya user gue tanya, gimana tuh lu udah sehat, lu udah gimana, cobalah lu yang kayak gitu-gitu dijauhin gitu kan. Ya gue pengennya gitu dong, tapi ternyata gak. Kesannya pernyataannya kayak lu melakukan suatu kesalahan mbak, maksudnya kayak gitu kayak dijauhi, padahal lu sendiri nggak mau. Ya? Kita juga nggak mau dong, siapa yang mau. Sampai di titik dimana dia benar-benar hilang. Ada. Jadi titik dimana dia hilang itu gue udah memang benar-benar nyerah dengan gue juga kehidupan gue tuh, gue sampai nggak sadar. Yang gue sadar itu cuman gue inget anak sama suami, dan gue dipanggil itu udah nggak denger sama sekali. Nah itu gue dipanggil udah denger nggak sama sekali, itu gue rasanya udah dibawa kemana-mana, dan itu tuh mbak ikut gitu. Di pikiran gue tuh udah mbak ikut tuh gelap langsung mata, udah nggak ngelihat orang sama sekali. Sampai akhirnya tuh bokap bawa temen dari Banten, dari Banten ya, karena mungkin udah capek dong kesini kesono, tetap aja nggak ada hasilnya. Dari Banten gue nggak tahu diapain, terus pokoknya modelnya kayak dimediasi kayak gitu, dan ya di situ alhamdulillah hilang benar-benar. Benar-benar mungkin ada, tapi gue benar-benar udah nggak bisa udah nggak bisa peka sama soal gituan sampai saat ini. Iya, tapi kalau buat dia, tapi kalau buat yang lain kadang-kadang gue masih bisa ngerasain. Berarti sebenarnya masih sensitif lah ya. Iya. Cuma kalau buat si sosok yang mukanya rusak nah ini, itu memang udah benar-benar difokusin, gue udah nggak bisa dengar sama mungkin, dia. Bisa dibilang negatif kali mbak ya efeknya, makanya. Nah kuat mungkin kayak gitu. Jadi dia benar-benar ada lagi. Nah di situ gue senang banget kan, gue udah nggak, gue udah nyaman banget nih gitu kan, hidup gue udah normal-normal aja gitu kan, segala macam udah nggak dihantuin lah, udah nggak dihantuin rasa kayak dia nih gitu, kayak udah lagi nggak dipikirin kayak dilongok lagi gitu kan, segala macam udah nggak ada sama segitu. Terus udah benar-benar hilang yang dipanggil-panggil kayak gitu. Terus juga ngelihat atau ngerasa diintip-intip tuh udah bener-bener udah nggak ngerasa sama sekali. Dah itu memang dari diri gue ternyata, dari diri guanya memang masih gue ada keturunan. Keturunan gitu. Nah jadi memang gue mungkin nenek gue lebih ke gue buat karena lebih peka sama soal ginian, cuman guanya nggak bisa ngebawanya gitu. Kayak gitu. Mungkin belum waktunya buat ini kali. Lebih ke situ sih, lebih kayak belum waktunya gue buat bisa gitu. Dan gue juga nolak. Tapi kan ada orang yang misalnya dia udah tahu dirinya kayak gitu, dijalanin, dimanfaatin kayak gitu. Ya paling gue peka kayak misalnya sekarang tuh cuma kayak peka ngerasa di situ ada, ya udah ada doang gitu. Sekedar nggak tahu, nggak mau tahu lagi. Terus juga sekedar kayak udah nggak takut apa gitu, udah enggak. Kalau yang biasa, ya? udah biasa aja.
Ya bahkan kalau misalnya gue lagi di luar pun, kalau lagi nge-MC segala macem, ngeliat aja gitu. Cuman nggak setakut gue ngeliat yang sebelumnya gitu. Kayak gitu. Oke, Kabila, dari cerita yang tadi lu udah ceritain, gue ada hal yang pengen gue tanya ini kan ya. Oh, boleh. Pertama untuk kasus yang pas lu di lantai 4, Bang. pas lu lagi bersih-bersih itu kan lu ngedenger suara kayak benda dijatuhin, Betul banget, terus ada kayak piring pecah. Betul. Nah, setelah kejadian itu lu sempat mengonfirmasi nggak sih, mencari tahu nggak sih itu beneran ada barang jatuh, piring pecah apa enggak? Iya, nyari. Tapi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya kan setiap ada bunyi itu kan gue langsung cari kan. Nggak ada. Kan nggak ada orang kan. Iya. Belum pada datang juga. Jadi kayak piring pecah segala macam nggak ada. Iya, karena tuh gue berani buat stay di situ lagi. Gue pikir hanya pikiran gue aja, halusinasi gue doang gitu. Ternyata kok gue selalu pakai handset gitu. Kalau gue nggak pakai handset mungkin jelas dong harusnya. Ini gue pakai handset tapi jelas banget, kencang banget. Dan suaranya memang sumbernya dari lantai 4 itu. Nah, lantai 4 itu di ruangan audit itu. Di ruangan IT. Padahal ruangannya itu ya kayak seukuran studio lah, nggak terlalu gede. Dan memang itu jarang ditempatin karena orangnya itu kan keluar terus, nggak jarang stay. Iya, mobile gitu. Oke, dan selanjutnya lu akhirnya di sana bertahan selama 8 tahun ya? 8 tahun. Dan saat ini udah nggak di sana? Udah nggak di sana. Udah nggak di sana. Iya. Nah, alasan lu kenapa berhenti kerja kenapa tuh? Yang pertama alasan gue berhenti kerja sih memang gue nyari suasana baru juga ya. Ber 8 tahun gue stuck di situ aja. Terus juga problem internal sama user gitu kan, karena memang gue 8 tahun gak ada peningkatan ya kan. Biasalah dunia kerja gitu kan. Ya terus juga ya lebih ke faktor itu sih, faktor kerja aja. Cuman kalau untuk faktor yang kayak gitu gue nggak ambil. Kalau gue mau ambil mungkin dari dulu gue dari resign. Dari tahun pertama mungkin. Iya, mau tahun pertama mungkin hari pertama, kesan pertama gue masuk aja udah dapet surprise gitu kan. Iya kayak gitu. Kacau sih. Gila sih kayak cerita lu sih, sampai bertahan selama 8 tahun. Kuat banget sih. Oke Kak Bella, makasih banyak ya lu udah mau bercerita di Penatua ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata gue Refdikul dari Penatua dan Kak Bella pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.